Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Mege Silvia Pare, NIM 2019-280-599, mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi dari Universitas Flores. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang natural selection atau seleksi alam menggunakan aplikasi PET. Oke. Natural selection terbagi menjadi dua kolom. Di sini ada intro dan juga kolom lab. Saya akan menjelaskan materi menggunakan kolom lab. Oke, kita mengklik kolom lab. Maka di menu layar HP kalian akan muncul seperti ini. Sebelum masuk untuk menjelaskan tentang aplikasi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang seleksi alam, aplikasi PET, dan juga simulasi. Seleksi alam adalah suatu proses yang terjadi melalui interaksi antar lingkungan dan juga organisme yang ditunjukkan dengan adanya keberhasilan yang berbeda dalam reproduksi dan bertahan hidup. Aplikasi PET adalah virtual laboratorium yang menghadirkan simulasi interaktif untuk materi fisika, kimia, biologi, matematika, dan juga ilmu-ilmu bumi lainnya. Sedangkan simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata, beserta keadaan sekelilingnya. Aksi melakukan simulasi ini secara umum untuk menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem. Di sini saya akan menjelaskan keterangan-keterangan yang ada dalam layar HP kalian. Yang pertama, add mutation, yaitu tambahkan mutasi. Yang kedua, dominan resesif atau resesif dominan. Yang ketiga, fur, bulu, ears, bentuk telinga, teeth adalah bentuk gigi. Yang berikut, environmental factor, yaitu faktor lingkungan. Yang pertama itu predator atau serigala. Yang kedua, makanan sulit. Yang ketiga, makanan terbatas. Yang berikut, kita lihat ada population, di mana population itu untuk menentukan suatu populasi yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Yang kedua, proportions. Yang ketiga, pedigree, yaitu untuk menentukan silsilah suatu makhluk hidup. Yang keempat, known atau tidak ada. Oke. Yang berikut, kita bisa lihat di sisi kanan bawah layar HP kalian, itu ada total. Yang kedua, weight of fur. Weight of fur yaitu bulu putih. Yang kedua, brown fur, bulu coklat. Yang keempat, straight ears, telinga lurus. Floppy ears, telinga terkulai. Short teeth, gigi pendek. Long teeth, gigi panjang. Dan yang terakhir, data probe. Di sini juga terdapat aplikasi yang menggunakan grafik. Kita bisa lihat ada population yang menentukan populasi di suatu lingkungan, dan yang ketiga adalah generation, di mana kita melihat silsilah dari suatu makhluk hidup atau kelinci. Kemudian kita mengklik pedigree dan memilih sifat-sifat pada kelinci. Di sini ada 3 sifat yang terdapat pada kelinci. Tadi saya sudah menjelaskan ada 3 sifat, yaitu bulu, telinga, dan juga bentuk gigi. Di sini saya akan memilih satu bentuk saja, yaitu bulu.
Oke. Di situ juga ada bentuk telinga, bentuk gigi, terserah. Jadi ada pilihan dominan resesif juga. Jadi hereditas sendiri diartikan sebagai pewarisan sifat dari induk orang tua kepada anak-anaknya. Dalam kesempatan ini kita bisa melihat apabila sifat suatu induk atau orang tua diturunkan kepada anakannya. Jadi silakan dipilih mau menggunakan apa, mau menggunakan bulu, telinga, maupun gigi. Tapi pada kesempatan ini saya akan mencoba satu sifat saja. Seandainya sifat dominan yang saya pilih adalah sebagai alelnya. Sifat dominan ini biasanya disimbolkan dengan huruf kapital, sementara resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Oleh sebab itu, bulu berwarna coklat disimbolkan dengan dominan, sementara bulu berwarna putih disimbolkan dengan resesif. Untuk mengetahui silsilah keluarganya, si kelinci ini harus punya pasangan. Jadi untuk menghasilkan keturunan suatu makhluk hidup, itu membutuhkan pasangan. Kita tambahkan admit. Oke. Kita bisa melihat waktu di atas berputar hanya 1 kali saja. Jadi kita bisa melihat berapa kelinci yang ada pada layar tersebut. Jadi kita bisa menghitungnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kelinci. Berarti ada 2 kelinci induknya, sementara 4 lainnya adalah sel anakan. Kalau misalnya kita mengklik ini saja, oke. Kita tahu bahwa kelinci yang satu ini pasangan alelnya adalah F kecil dari pasangan alel yang ketemunya itu juga F kecil dan sel anakan yang dihasilkannya itu juga F kecil. Kemudian kita mengklik kelinci yang berwarna coklat. Oke. Ketika kita mengklik kelinci berwarna coklat, ternyata kelinci berwarna coklat ini bisa dihasilkan merupakan keturunan dari kelinci berwarna putih yang alelnya F kecil. Kemudian alel satunya juga F kecil. Tapi yang dihasilkan ini berbeda. Yang dihasilkan alelnya ini ada F kecil dan juga F besar, yaitu kelinci yang berwarna coklat. Berarti tadi sepasang kelinci yang menghasilkan 4 sel anak, 4 ekor kelinci lainnya, yang ketiganya itu F kecil, dan yang satunya itu F kecil dan juga F besar, yaitu kelinci yang berwarna coklat. Baik, itu saja penjelasan mengenai materi tentang natural selection yang menggunakan aplikasi PET. Dan di penjelasan saya ini saya menggunakan satu sifat saja, yaitu sifat bulu. Sekian presentasi dari saya.